malam sahabat, selamat malam teman-teman semua, selamat malam saudara-saudari yang mendengarkan pembahasan kami pada hari ini melalui media Mimbar on the Screen. Kami hari ini berkesempatan untuk berbicara, membahas sebuah tema yaitu toxic relationship dengan subjudul Cinta dan Rahasia. Sekarang Hosea, menurut Jerry nih, Hosea itu termasuk orang yang toksik nggak dalam relationship-nya? Silakan Mas Jer. Nah, kita bakal lebih ngobrol-ngobrol aja ya soal Hosea ini, karena Hosea ini menarik. Ini adalah sebuah kitab kebalikan dari kitab Kidung Agung. Kalau Kidung Agung ceritain soal relasi antara pasangan yang ideal, yang menggambarkan relasi umat Tuhan dengan Tuhannya. Hosea ini kebalikannya, melambangkan hubungan yang nggak ideal antara manusia, yang melambangkan hubungan tidak ideal dengan Tuhan. Jadi hal pertama yang bisa kita lihat adalah kalau misalnya kita terjebak sama toxic relationship, itu ada dua hal. Tuhan izinkan, atau kita punya relasi yang buruk sama Tuhan, makanya kita terjebak sama toxic relationship. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kesimpulan dulu, baru kita diskusi. Nah, menurut Olen sama Edward nih, menurut kalian, kalau misalnya lu pada dengar istilah perempuan sundal, apa yang terpikir dalam benak kalian? Olen dulu deh. Pelacur. Dari segi physically? Pasti body goals, tinggi, cantik, putih, langsing. Skincare-nya bagus lah. Karena nggak mungkin kalau misalnya dia menjual diri dia itu kurang menarik, ya kan? Nah, gimana kalau Edward? Ya, perempuan sundal ya, perempuan dari apa nih? Dari segi fisik ya, atau dari segi apa nih yang kita akan lihat? Gimana kalau Edward? Ya, kalau dari segi fisiknya ya, perempuan sundal itu perempuan yang menaikkan gaya seorang pria. Ya, tadi kan saya menanyakan dari sisi apa, tapi karena mungkin Jeremy kehilangan sinyal, saya akan melihat bahwa perempuan sundal dari sisi fisik ya, fisik ya. Secara fisik emang perempuan sundal ini adalah perempuan yang menaikkan gaya seorang pria. Gitu, itulah perempuan sundal. Nah, bener banget. Setuju. Dan apakah kalau kalian up to date nih ya, teman-teman di rumah juga up to date, ada berita baru soal 20 juta dari seorang artis Instagram, bahwa dia itu ternyata begitu. Nah, menarik secara fisik, secara wajah, secara sebagai seorang wanita itu dia nggak bisa dibilang biasa aja. Nilainya dari Olen sendiri, kalau kenal itu ceweknya siapa, itu nilainya berapa? 1 sampai 100. 9 dari 10 ya? Iya, 9 dari 10. Kalau Edward sepertinya nggak tahu beritanya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, yang menarik adalah di Hosea itu dia nggak protes sama Tuhan. Padahal banyak nabi-nabi protes waktu dikasih tugas yang berat. Contohnya Musa protes, Yehezkiel protes. Yehezkiel waktu dia bilang harus makan dengan kotoran manusia, dia bilang, Tuhan, aku nggak pernah menajiskan diriku, tolonglah ganti. Nah, akhirnya Tuhan bilang, ya udah pakai kotoran sapi. Sebenarnya bisa kita. Tuhan bukan Tuhan yang nggak mau dengar umatnya, Tuhan yang mau dengar umatnya gitu. Terus Musa, dia juga ngobrol sama Tuhan. Nah, yang menarik Hosea nih, pas Tuhan bilang, pergilah, kawinilah perempuan sundal. Tuhan nggak nyebut namanya siapa. Jadi ada banyak perempuan sundal di Israel, bisa pilih Hosea. Terus dia nggak ada ngomong apapun, nggak ada protes apapun, nggak ada diskusi apapun, dia langsung pergi, dia ngambil Gomer. Saya bingung baca di sini. Ini maksudnya bener, itu adalah suruhan Tuhan. Terus tapi kalau misalnya kepikiran, gimana menurut kalian kalau ada hamba Tuhan, pendeta lah, evangelis, itu nikah sama yang kita tahu benar-benar bahwa itu bukan perempuan baik-baik. Contohnya,
Pernah ada salah satu yang gue kenal, dia punya relasi sama perempuan yang kurang baik-baik. Itu udah pada protes jemaat. Anda kan evangelis, kok hubungannya sama yang begitu? Nah, tapi ini Hosea, dia langsung jalan aja. Dia langsung nikahin aja itu. Nah, sebenarnya kalau menurut gue pribadi, walaupun Tuhan itu nggak mungkin ngasih kita ular beracun kalau kita minta roti, atau ikan, nggak mungkin ngasih batu kalau kita minta roti. Tapi kadang-kadang Tuhan ngizinin kita untuk ketemu sama ular beracun, karena itu kemauan kita sendiri. Nah, dari segi Gomernya sekarang, Gomer ini luar biasa ya. Sebagai seorang perempuan, dia udah punya suami seorang nabi terkenal, dia udah punya anak 2, tapi masih aja melakukan kebiasaan lamanya. Ini buat kalian para cowok-cowok, termasuk gue dulu pribadi. Jangan berharap merubah sifat dan karakter pacar lu dalam waktu. Mustahil. Even ketika kita udah nikah sekalipun, itu gak akan semudah itu. Mereka udah kebentuk dari lama, dari masih kecil, sampai mereka udah gede, nikah sama orang baru, budaya baru, nggak tiba-tiba jadi malaikat. Contohnya adalah Gomer. Jadi kalau misalnya ngomongin soal topik relationship yang toxic, sebenarnya dua-duanya itu saling mempengaruhi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pacar lo yang buruk menjadikan lo orang yang buruk juga. Nah, tapi menariknya adalah Hosea itu jadi penggambaran bahwa Tuhan tuh nggak pernah menyerah atas umatnya. Jadi kalau misalnya kita tarik ke masa kini, seandainya pun mungkin sekarang udah nikah merasa bahwa pasangan lu sekarang adalah pasangan yang toksik, pasangan yang nggak takut akan Tuhan, lu salah nikah mungkin, kita bisa salah langkah. Tapi Tuhan nggak pernah salah langkah. Tuhan izinin kita ketemu sama orang toksik, Tuhan izinin kita untuk punya pasangan yang, maaf kata, kurang sesuai sama keinginan kita. Tapi itu Tuhan izinin untuk membuat kita jadi manusia, untuk membuat kita sadar bahwa kita lemah, untuk membuat kita sadar kita tuh dependent, bukan independen, kita harus bersandar sama Tuhan. Tapi, kalau misalnya emang bisa nggak punya pasangan toksik, kenapa harus milih toksik? Tapi kalau udah terlanjur, ya nikmatilah itu istrimu, suamimu, sebagai orang yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Itu sih dari gue, Len. Terima kasih ya, Jeff. Mungkin teman-teman yang mendengar memiliki akhirnya mendapat pemahaman yang baru. Beda antara Samson sama Hosea. Sama-sama mencintai perempuan tunggal ya dikatakan. Delila juga perempuan tunggal, Gomer juga perempuan tunggal. Mungkin juga mengingatkan kita nih, sebagai anak-anak muda, anak-anak milenial, kadang gini nih, nantang diri sendiri. Gue akan pacaran sama dia karena gue mampu merubah dia. Gue mau pacaran sama dia, gue akan buktikan bahwa dia akan berubah di tangan gue. Bahkan gue akan bawa dia ke gereja, bahkan gue akan bawa dia ibadah, bahkan gue bisa bawa dia pindah agama. Kadang kan orang bilang, banyak anak muda tuh bilang kayak gitu. Tapi padahal ujung-ujungnya apa? Ya tadi seperti yang Jeremy bilang, kita nggak bisa mengendalikan orang untuk bahkan merubah orang dengan waktu yang cepat. Bahkan di dalam bahtera pernikahan pun sampai belasan tahun pun ada yang cerai. Kenapa? Memiliki karakter yang berbeda dan ada yang tidak sesuai dengan diri mereka satu sama lain. Sehingga bisa dikatakan hubungan yang toksik. Nah, kita lanjut teman-teman. Kalau tadi kita melihat toksik yang dialami, yang dijalani oleh Samson dan juga Hosea. Sekarang nih, kita mau melihat apa sih, biar teman-teman juga tahu nih, beda antara Samson dan Hosea dalam ketoksikannya. Apa yang membedakan? Karena secara pribadi aku melihat nih, apa yang dilakukan Hosea dan Samson itu ada motivasi yang berbeda. Nah, motivasi yang seperti apa, yang perbedaan seperti apa yang membedakan antara ketoksikan Samson sama Hosea? Menurut Edward nih, apa sih yang membedakan Samson dan Hosea dalam ketoksikan mereka? Ya, kalau menurut saya
pribadi memang motivasinya kita akan terlepas dulu daripada kedaulatan Allah. Tetapi kalau kita melihat dulu ini dalam hal kemanusiaannya, bahwa memang Hosea ini mempunyai, kisahnya Hosea dan Simson ini mempunyai satu perbedaan antara Hosea memang dia ingin mengambil wanita pelacur itu bukan karena hawa nafsunya dia. Tapi memang kalau Simson ini, dia memang dapat dikatakan karena hawa nafsunya dia. Kenapa? Karena kita melihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 tadi. Makanya inilah perbedaan toksik motivasinya, motivasi dari pasangannya yang dapat kita lihat. Disitulah perbedaannya. Tapi kalau untuk persamaannya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Edward. Nih kalau menurut Jeremy nih, apa yang membedakan ketoksikan Simson dan Hosea? Silakan Jer. Simson tuh apa ya bisa dibilang ya? Kalau impian orang masa kini mungkin ya pakai baju Supreme, kuat secara politik, mungkin kita cita-citanya jadi YouTuber, mungkin kita cita-citanya jadi punya banyak uang. Nah mungkin pada masa itu goals impian semua orang itu adalah jadi Simpson. Karena apa? Dia punya kekuatan politik, iya. Dia punya kekuatan power fisik, iya. Entah ketampanannya gimana ya, tapi orang Israel tuh tampan-tampan kan. Nah, menariknya adalah Simpson yang kuat itu, Simpson yang jadi impian bagi banyak orang itu adalah Simpson yang begitu lemah sama perempuan. Gue ingat banget kata dosen gue, laki-laki itu kepala, perempuan itu leher yang gerakin kiri kanan kepala. Dan itu bener banget sih. Dan Simpson yang kuat itu sebagai kepala satu bangsa Israel, hakim yang kuat sebagai satu bangsa, itu dia digerakin dengan mudah oleh istrinya Delila, oleh istrinya juga yang pertama. Dan di situ gue lihat letak manusiawinya Simpson sebagai manusia. Dia laki-laki biasa, sama kayak kita. Ada istilah sampai sekarang tuh, suami takut istri, pacar takut pacar. Dan kalau menurut gue Hosea itu adalah kebalikannya. Dia Tuhan izinkan memang untuk begitu, tapi secara kelaki-lakian dia setia sama Gomer. Tapi Gomernya ini yang toksik kayak Simpson. Kalau misalnya di Simpson itu dua-duanya toksik, kalau di hubungan Hosea nih harus berjuang sendiri nih Hosea. Nah itu kadang-kadang kita banyak kan kayak gitu sekarang. Kita berusaha untuk bilang hubungan kita nggak apa-apa, hubungan kita baik-baik aja. Kita berusaha untuk ngerekatin sebuah kapal dengan staples ibaratnya. Padahal kita tahu bahwa bentar lagi kapal itu karam. Bentar lagi hubungan itu ngancurin kita berdua. Tapi kita berusaha, enggak kok, it's okay, enggak masalah. Nah itu yang gue lihat dari hubungannya Hosea. Hosea ini berusaha untuk jaga banget hubungannya sendirian, dia berjuang sendiri. Di satu sisi, Simpson itu memang bener-bener dia digerakin, dikendalikan oleh istrinya. Dan itu adalah kelemahan kita, laki-laki sebagai yang konon katanya kepala, bisa digerak-gerakin dengan mudah oleh pasangan kita. Itu sih menurut gue, Lea. Oke, terima kasih ya. Pasti banyak nih teman-teman mendapat berkat dari obrolan kita hari ini. Nah, kalau tadi kita kan berbicara dari sisi kemanusiaan Simpson, sisi kemanusiaan Hosea. Kita melihat kalau Simpson, kalau dari sisi kemanusiaannya, di situ ada motivasi hawa nafsunya melihat Delila sebagai perempuan sundal, perempuan yang kurang baik, yang pasti, tapi memiliki penampilan yang menarik. Kalau Hosea sendiri dari kemanusiaannya, di situ ada perjuangan yang dia lakukan untuk menarik Gomer dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Meskipun dia dalam perjuangannya harus mengorbankan banyak hal. Mungkin pada saat itu dicemooh orang, masa sih Nabi nikah sama perempuan sundal? Masa sih Nabi yang katanya imam harus dengan perempuan yang tidak baik-baik dan menjadi suami perempuan yang tidak baik-baik. Nah, tadi kita melihat fisik kemanusiaannya. Kalau dari
kehendak Tuhan, atau teman-teman melihat nggak apa sih intervensi Tuhan dalam ketoksikan Simpson dan juga Hosea nih? Ada nggak kehendak, atau jangan-jangan Simpson sama Delila tuh karena Tuhan yang nyuruh, karena kehendak Tuhan. Hosea juga sama Gomer karena kehendak Tuhan. Mungkin ada yang bertanya kepada kita tentang itu. Jadi menurut teman-teman nih, apa sih intervensi Tuhan dalam kedua hubungan hakim dan nabi ini? Dimulai dari Edward deh. Menurut Edward gimana?